Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pada akhir pekan lalu, sebuah slang atau bahasa prokem menjadi viral di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan menjadi trending topik Twitter selama akhir pekan. Walau belakangan, kata ini menjadi sorotan negatif sejumlah pihak. Kita cek faktanya bersama dalam segmen Fact Check, pemirsa. Dalam informasi grafis yang pertama, kita lihat bersama bahwa pada akhir pekan lalu, dimulai di hari Sabtu sampai hari Minggu di akhir Agustus 2020, sebuah kata, saya mohon maaf terlebih dahulu, saya mengucapkan katanya, yaitu anjay, menjadi viral di media sosial, khususnya di media sosial Twitter, bahkan sempat memuncaki top trending topik Twitter pada akhir pekan, Sabtu dan juga Minggu. Kita lihat di sini, ini adalah daftar trending topik Twitter pada akhir pekan lalu, dan kata ini bahkan mendapatkan tweets hingga lebih dari 112.000 oleh pengguna Twitter. Walaupun menjadi top trending topik pada akhir pekan di Sabtu dan Minggu, tapi ternyata hingga hari Senin 31 Agustus 2020 di akhir bulan Agustus, kata ini tetap berada di trending topik Twitter walaupun tidak memuncaki trending topik Twitter lagi di hari Senin. Hal ini pun menimbulkan kontroversi karena ada netizen yang menganggap bahwa penggunaan kata ini biasa saja. Tapi ada juga yang menganggap bahwa penggunaan kata ini tidak pantas atau tidak etis. Hingga akhirnya yang membuat netizen kita lebih ramai lagi karena ada seorang selebgram begitu atau YouTuber yang mengadukan penggunaan kata ini atau melaporkan penggunaan kata ini kepada Komnas Perlindungan Anak di minggu ini. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Jadi pengaduan yang disampaikan oleh pelaporan yang disampaikan oleh akun Instagram @lutfiagizal ini dilakukan pada Jumat 28 Agustus 2020. Dalam Instastory-nya atau Instagram Story-nya, akun Twitter atas nama Lutfi Agizal ini yang juga merupakan YouTuber mengungkapkan keluh kesahnya terhadap penggunaan anjay, maaf saya sebutkan kata ini, yang berkonotasi negatif. Dan dalam Instagram story-nya juga, Lutfi Agizal ini mencuitkan akun resmi KPAI dan juga Komnas Perlindungan Anak, yaitu @kpai_official dan @komnasanak. Di sini kita baca bersama bahwa Lutfi menyebutkan anak di bawah umur bisa ngomong gini. Gara-gara apa sih next generation kita? Gimana ini? Ada kekhawatiran di sini dari sejumlah masyarakat kita. Apa perlu saya kirimi semua materinya untuk mengkaji ini? Ini diposting pada hari Jumat 28 Agustus. Lalu dalam Instastory berikutnya, Lutfi Agizal juga mengungkapkan keluh kesahnya bahwa ini alasan gue sedih dan prihatin kemarin-kemarin. Next generation kita ini malah diketawain. Apakah penggunaan bahasa prokem seperti ini mengganggu masa depan generasi muda kita? Kita akan bahas bersama. Tapi kemudian pemirsa, sebagai kesimpulan ternyata cuitan dari Lutfi Agizal ini mendapatkan respon yang cukup cepat dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Kita lihat respon dari Komnas PA yang disampaikan berupa press release dengan judul "Hentikan Menggunakan Istilah Ini", pemirsa. Ini dikeluarkan satu hari kemudian pasca ada pengaduan dari masyarakat tadi pada hari Sabtu 29 Agustus 2020. Press release ini dikeluarkan begitu. Komnas PA menyebutkan bahwa untuk melihat penggunaan kata ini harus dilihat dari perspektifnya atau sudut pandangnya, pemirsa. Sehingga tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, tapi harus dilihat konteksnya secara utuh. Lalu apabila sebutan kata ini untuk merendahkan martabat seseorang, maka tentu saja menjadi tidak baik dan tidak boleh digunakan kata ini. Juga jika mengandung unsur kekerasan dan martabat seseorang adalah salah satu bentuk kekerasan atas perundungan yang dapat dipidana. Bahkan dalam paragraf terakhirnya dalam press release ini, Komnas Perlindungan Anak memastikan bahwa penggunaan kata ini dengan konotasi yang negatif bisa dipidana dengan menggunakan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam penutupnya juga, Komnas Perlindungan Anak memberikan kampanye lebih baik jangan menggunakan kata ini. Ayo kita hentikan sekarang juga. Itu press release dan jawaban dari Komnas Perlindungan Anak. Dan sebagai penutup fact check hari ini yang menjadi pertanyaan, lalu apa kata pakar linguistik atau ahli bahasa soal fenomena kata yang satu ini? Kami akan membahasnya usai jeda, pemirsa. Tetaplah di Metro Siang.
Pemirsa, bukan kali ini saja slang atau bahasa prokem di kalangan anak muda menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya dan apakah tepat menggunakan pendekatan pidana terhadap sebuah fenomena linguistik atau bahasa? Kita langsung membahasnya melalui sambungan Zoom bersama seorang pakar linguistik atau ahli bahasa Indonesia, ada Totok Suhardianto. Mas Toto, selamat siang. Selamat siang, Mas Dade. Ya, Mas Toto, ini bukan pertama kali muncul slang atau bahasa prokem di kalangan anak muda. Fenomena apa ini? Baik, saya sepakat ya bahwa saya kira ini bukan pertama kali ya terjadi munculan slang di kalangan anak muda. Karena saya kira slang ini merupakan salah satu ciri dari komunitas atau kalangan muda, termasuk kalangan muda di Indonesia. Akibatnya, penggunaan slang tersebut menjadi semacam indikator atau identitas bagi anak muda gitu ya, sehingga mereka yang tidak menggunakan kosakata atau kata tersebut dianggap bukan merupakan bagian atau anggota dari kelompok atau komunitas tersebut ya. Nah, ada beberapa hal yang juga mungkin menarik untuk dilihat ya, bahwa pada saat ini kan teknologi komunikasi mengalami domestikasi gitu ya. Jadi sekat-sekat yang selama ini menjadi kendala dalam komunikasi itu hilang ya. Di saat yang sama anak muda itu membutuhkan bahasa untuk menunjukkan identitas mereka ya, yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang sudah mapan gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan slang tadi. Nah, dengan begitu karena teknologi komunikasi yang sudah kehilangan sekat-sekatnya dan anak muda mungkin yang sekarang itu atau generasi milenial itu yang menguasai teknologi komunikasi tersebut, maka bahasa yang mereka gunakan sangat mungkin menjadi viral ya, karena tadi tidak ada yang sekat-sekat di dalam teknologi komunikasi. Ya. Artinya ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena perkembangan teknologi informasi dan tadi ada unsur eksistensi jati diri dari anak muda kita. Iya. Lalu Mas, spesifik soal kata ini, saya ucapkan sekali lagi mohon maaf anjay, dari sisi linguistik atau bahasa, bagaimana Anda menilai kata ini? Saya lihat kalau dari linguistik sebenarnya ada beberapa aspek yang bisa dijelaskan gitu ya. Mungkin kalau dari sisi tadi saya sudah sebutkan slang. Kita bisa katakan bahwa anjay ini merupakan salah satu contoh dari slang gitu ya, bahasa yang mungkin digunakan oleh kelompok umur tertentu ya, dalam hal ini mungkin anak muda. Lalu dari segi etimologi atau asal usul kata mungkin kita sudah tahu bahwa anjay ini merupakan bentuk variasi atau turunan dari kata anjing ya, yang bermakna hewan berkaki empat dan punya air liur begitu, yang bagi sebagian orang di Indonesia mungkin punya citra tertentu gitu ya. Nah, itu kemudian digunakan ya oleh anak muda ya sebagai slang dan mengalami perubahan makna ya. Dalam hal ini mungkin yang disebut dengan semantic bleaching atau pemudaran makna, sehingga kata yang semula itu merujuk pada binatang yang juga biasanya digunakan untuk mengumpat atau memaki gitu, itu digunakan dengan makna atau konteks yang berbeda, yaitu misalnya ketika menyatakan kekaguman atau keterkejutan. Nah, jadi dari sisi linguistik bisa dilihat atau bisa ditelusuri dari berbagai macam segi, saya kira sih. Ya, begitu, Mas. Baik, pergeseran makna ini yang perlu kita waspadai, Mas. Kalau tujuan dan perspektifnya positif, mungkin tidak masalah. Nah, kalau negatif, apa yang sebaiknya kita lakukan atas fenomena penggunaan slang ini? Baik, saya kira sih ya di dalam slang itu memang ada kosakata yang ya sebagaimana bahasa yang lain juga, yaitu ada yang berorientasi positif dan ada yang berorientasi negatif juga ya. Nah, tapi karena adanya teknologi komunikasi yang tanpa sekat tadi itu, saya kira mungkin dalam hal ini para public figure atau barangkali
selebriti yang menggunakan sosial media atau media sosial maksud saya, itu mungkin juga harus berhati-hati bahwa apa yang mereka sampaikan itu karena sekarang tanpa sekat ya bisa meluas begitu saja gitu ya. Kalau positif mungkin tidak masalah, tapi kalau yang negatif itu mungkin harus kita cermati gitu ya. Kita semua harus lebih bijak dalam memilih kata seperti itu ya Mas. Lalu Mas, yang sekarang juga ramai diperbincangkan oleh warganet kita adalah mengarah ke pidana nih Mas. Apakah tepat menggunakan pendekatan pidana terhadap sebuah fenomena linguistik atau bahasa seperti sekarang ini? Kalau dalam kasus Anjay ini saya kira sih harus kita lihat kasus per kasus ya. Karena kan tidak bisa kita lihat hanya katanya itu sendiri, tapi konteksnya diucapkan oleh siapa kepada siapa dalam situasi seperti apa gitu. Jadi tidak bisa kita hanya lihat penggunaan kata anjaynya itu sendiri. Sehingga kita harus lihat kasus per kasus. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa menggunakan kata anjay kemudian itu bisa bawa ke pengadilan atau dipidana, itu terlalu jauh menurut saya. Karena harus kita lihat kasus per kasus. Ya, terlalu jauh ya, harus dilihat kasus per kasus dan konteksnya secara penuh. Lalu Mas, rekomendasi Anda untuk membuat kebijakan soal sanksi atas sebuah fenomena linguistik idealnya seperti apa dari sisi linguistik? Dari sisi linguistik, ya memang kalau dari sisi linguistik sebenarnya bahasa atau kata itu kan baru punya fungsi atau makna ketika digunakan. Ya, jadi tidak ada di ruang yang hampa. Jadi kalau misalnya saya mengucapkan sesuatu, kebetulan ada orang yang saya tuju di situ, kemudian dalam situasi dan konteks tersebut itu menyinggung perasaan dia, gitu ya. Mungkin saja dia bisa melaporkan itu ya kepada kepolisian dan menggunakan pasal-pasal tertentu untuk menjerat ujaran saya gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih dari segi bahasa bisa juga kita melihat aspek-aspek bahasaan yang mungkin bisa mengarah kepada pidana ya, tapi itu membutuhkan kajian yang mendalam ya, karena aturan-aturan yang ada, aturan-aturan hukum yang ada di dalam undang-undang kita misalnya, kan ada beberapa yang misalnya harus menyertakan bukti gitu ya, delik material gitu ya, apakah dampaknya itu terlihat atau tidak gitu ya. Baik. Ya, jadi banyak hal yang harus dikaji. Jadi kalau kita akan membuat rekomendasi misalnya bahwa kata ini harus kurangi karena bisa diancam pidana, saya kira harus hati-hati ya, karena tidak semua kasus bisa seperti itu. Baik, terima kasih Mas Toto Suhardianto, pakar linguistik, sudah berbagi di Metro Siang untuk hari ini.